get up. Gotta face all the storms we're up against. Stand up. Moving past the darkest night we've ever been. And I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will end. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang lahir dan bangkit buat kami. Kami percaya Tuhan, kami terus mempercayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang perkasa. Lambang pemerintahan ada di atas bahumu Tuhan. Engkau disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan saat ini Tuhan, kami mau mengagungkan Engkau, kami mau meninggikan Engkau, kami mau sembah Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Kami percaya segala kuasa ada di tangan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, biarlah hadirat-Mu memenuhi semua jemaat-Mu Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik, pujian kami, sembah kami, mazmur kami hanya kepadamu. Dan kami percaya saat Engkau ada, hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan akan memberikan kelegaan. Kami percaya kemenangan akan terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi yang terbaik bagi Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap boleh katakan sama-sama, amin. Haleluya. Engkaulah Raja damai. saudara dipersilakan duduk kembali dalam hadirat-Nya. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesus.
kasih Tuhan. Kami percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami saat ini. Roh yang memberi keberanian, Roh yang memberi kekuatan Tuhan. Firman-Mu berkata, janganlah takut, janganlah bimbang. Sebab Tuhan yang akan menolong, bahkan yang akan meneguhkan, yang akan memegang tangan kita dengan tangan kanannya yang memberi kemenangan. Terima kasih. Pegang terus tangan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Katakan lebih sungguh dengan iman. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Mari angkat tangan kita katakan, hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Membawa kesembuhan. Mari jemaat pujikan lagu ini sendiri. Pegang tangan kami dan jangan pernah lepaskan Tuhan. Saat pegangan kami lemah Tuhan, tarik kembali Tuhan dengan tangan kanan-Mu Tuhan yang memberi kemenangan Yesus. Oh ya Yesus. Mari nyanyikan sama-sama. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu. Ini kerinduan kami Tuhan, berada di dekat-Mu Tuhan, dan melihat senyum-Mu, merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Bapa, ku mengasihimu. Mari rasakan hadirat-Nya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Ya Yesus, hadirat-Mu membawa kesembuhan, kesembuhan. Lebih lagi katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, percaya yang sakit terima kesembuhan saat ini. Sebab kuasa-Nya yang tak terbatas itu sedang bekerja.
Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Biar kami menikmati kuasa hadirat-Mu di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Bawa kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Puaskan kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang berkuasa. Sebab Kau Allah yang hidup. Sebab Kau Allah yang ajaib Tuhan. Oh, kami mau bangkitkan iman kami. Kami mau bangkitkan iman kami di tempat ini Tuhan. Iman kami bertumbuh Tuhan. Iman kami dipulihkan. Iman kami disegarkan Tuhan. Oh, Sikina ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Sikina ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Sikina ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Sikina ya Rabba. Sembah Kau Yesus. Kau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang hidup Tuhan. Haleluya. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami angkat wajah kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami beri yang terbaik Jesus. Haleluya. Haleluya. Yang tidak mungkin bagi kami Tuhan, itu mungkin bagi Engkau Tuhan. Sebab Kau Allah yang hidup, Allah yang kami percaya Tuhan. Ya Sinaya Rabbataka ya Rawa ya Rawa Siana ya Rawa ya Rawa. Kami terima kemenangan-Mu. Kami terima kemenangan-Mu Tuhan. Sikinaya Rabbataka ya Rawa ya Rawa. Sikinaya Rawa ya Rawa. Sikinaya Rama ya Rabbataka ya Rawa ya Rawa ya Rawa. Sikinaya Rawa ya Rawa. Hadirat-Mu memulihkan kami Tuhan. Hadirat-Mu memulihkan kami Tuhan. Sikinaya Rabbataka ya Rawa. Engkau membuat, Engkau menegakkan kepala kami untuk melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Yes. Sikinaya Rawa ya Rawa ya Rawa ya Rawa. Sikinaya Rawa ya Rawa. Sikinaya Rabbataka ya Rawa ya Rawa ya Rawa. Sikinaya Rabbataka ya Rawa ya Rawa ya Rawa ya Rawa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Ya Rawa ya Rawa ya Rawa. Ya Rawa ya Rawa. Ya Rawa ya Rawa ya Rawa. Ya Rawa ya Rawa ya Rawa. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Ya Jesus. Haleluya. Ya Rabbataka ya Rama. Ya Rama ya Rama ya Rama. Sikina ya Rama ya Rawa ya Rawa ya Rawa. Sikina ya Rawa ya Rawa. Sikina ya Rabbataka ya Rama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan.
Engkau terus pegang tanganku Tuhan. Pegang tanganku untuk kami kuat. Pegang tanganku untuk kami berdiri. Pegang tanganku untuk kami sembuh. Tuhan, inilah pengakuan kami. Kami terbatas, kami nggak mampu. Pegang tanganku Tuhan. Pegang tanganku. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang hebat. Engkau Allah penyembuh bagi kami. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Hamba pun cuma bisa bersyukur untuk segala kebaikan-Mu sampai hari ini. Bahkan kami akan menutup tahun ini, kami tetap merasakan kebaikan-Mu. Bahkan Tuhan, kami menjelang Natal ini pun Kau tetap baik pada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Pegang tanganku terus Tuhan. Gendong kami, gendong aku Tuhan. Untuk aku bisa lewati tahun ini dengan baik. Untuk aku bisa melewati Natal kami dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya perlindungan penyertaan Tuhan terus bersama-sama kami. Kami akan terus dikuatkan, kami akan terus dimenangkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat dan syukur kembali kami haturkan kepadamu Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kami menyerahkan bangsa negara kami. Tuhan, memang saat-saat ini suhu politik sedang naik karena ada pemilu ini. Tapi kami percaya Engkaulah termometer kami. Engkaulah yang akan meredakan situasi apapun yang semakin naik ini Tuhan. Engkau adalah pembatas daripada temperatur itu. Sehingga kami akan mengalami suhu yang enak, suhu yang nyaman karena Tuhan. Mungkin situasi tidak membaik, tapi di dalam Tuhan ada sukacita. Di dalam Tuhan ada kedamaian. Di dalam Tuhan ada pengharapan yang luar biasa. Kami dalam penyertaan-Mu, kami dalam perlindungan-Mu Tuhan. Lebih lagi kami percaya, walaupun mereka saling serang satu dengan yang lain dengan diksi-diksi yang mungkin menjatuhkan, tapi aku pegang janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan pimpinan terbaik bagi kami, pilihan terbaik bagi Indonesia untuk boleh membawa bangsa ini lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan. Pemilu boleh panas, tapi kami yakin campur tangan Tuhan karena Tuhan mencintai bangsa kami. Engkau akan memberkati Tuhan. Engkau akan memberi kedamaian. Engkau akan memayungi bangsa kami dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bahkan terlebih lagi kami boleh berdoa untuk bangsa negara kami ini Tuhan. Curahkan Roh-Mu yang hebat. Curahkan Roh-Mu kedamaian. Curahkan Roh-Mu sukacita dalam bangsa negara kami. Kemakmuran demi kemakmuran Tuhan terus berikan kepada bangsa kami. Bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati. Bangsa kami menjadi bangsa yang hormat dan kasih kepada Tuhan. Terlebih lagi menjadi bangsa yang takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terus berkati para pemimpin-pemimpin kami yang saat ini masih memimpin bangsa kami. Bapak Jokowi bersama staf kementeriannya, Kau memberkati dengan hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga di akhir pemerintahannya boleh mendatangkan sebuah kebaikan bagi kami. Membawa bangsa kami lebih diakui lagi Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami sangat mencintai bangsa kami. Maka berkati bangsa kami Tuhan. Berkati dengan hikmat marifat yang daripada-Mu. Sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang diakui. Damai, sejahtera dan sukacita ada pada bangsa kami. Terima
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni apabila ada pemimpin yang kurang berkenan di hati Tuhan. Ampuni mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa kami untuk bangsa yang sangat kami cintai ini Tuhan. Kiranya Engkau terus menjaga bangsa kami. Terpujilah Engkau kekal selamanya demi nama Yesus. Kami serahkan bangsa dan kota, bahkan negara kami ini dalam tangan-Mu. Haleluya. 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 Glory, glory, glory. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah segala Allah. Glory, glory, haleluya. Terpujilah Allah Maha Besar, Maha Kudus. Tuhan telah mencurahkan Roh Kudus-Nya atas jemaat-Mu, secara khusus jemaat-Mu di tempat ini. Untuk hidup di dalam rencana-Mu dan jalan-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi kota kami. Kami berdoa sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Karena kesejahteraan kota juga kesejahteraan kami. Kami berdoa bagi keluarga dan rumah tangga saling hidup harmoni, saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi, sehingga menjadi rumah tangga yang penuh damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Pengurus-pengurus FA saling menopang, mencari jiwa untuk percaya dan bertobat. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang damai sejahtera. Kiranya Tuhan pakai untuk berdampak bagi kota Sidoarjo. Kami berdoa untuk generasi baru menggenapi janji Tuhan, menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, bangsa yang diberkati, melimpah. Kami juga berdoa bagi generasi penerus menjadi pelaku-pelaku firman dan takut akan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami patahkan roh adu domba, roh pemberontak, roh perceraian, perselingkuhan. Dalam nama Yesus, hati yang luka dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus juga kami patahkan roh sakit penyakit, penyakit kanker, ginjal, hipertensi, jantung, diabetik, dan penyakit lainnya, serta roh mandul. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pasangan yang rindu keturunan ilahi. Kiranya Tuhan Engkau kabulkan, Engkau memberkati. Jemaat yang sakit disembuhkan, dipulihkan dari segala sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa, bangkitkan iman seluruh hamba-hamba Tuhan dan jemaat-Mu Tuhan, secara khusus jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa Tuhan untuk perekonomian. Tuhan, berkati perekonomian jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Yang lemah dibangkitkan, para janda diberkati, fakir miskin dan keluarga diberkati, anak yatim piatu disertai dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Seluruh aktivitas jemaat diberkati, usaha pekerjaan para jemaat-Mu di tempat ini diberkati Tuhan. Demikian juga hati para bapak
biarlah kembali kepada anak-anaknya. Demikian juga hati anak-anak kembali kepada Bapa. Kami berdoa agar jemaat-Mu, Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, dan mengasihi sesama. Kami berdoa jemaat dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan, dan dipulihkan dari segala roh kesombongan rohani, dibangun keangkuhan manusia. Jemaat menjadi taat, dipimpin oleh firman Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Mari katakan dengan iman. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan, membawa kesembuhan. Yang percaya katakan, membawa kesembuhan. Berarti yang terbaik buat anak kita. Haleluya. Masih ada sukacita untuk memuji Tuhan, amin. Mari saya ajak kita untuk sama-sama berdiri. Kita mau lebih lagi bersorak untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Lebih sungguh lagi katakan, jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Sama-sama katakan, jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus,
Bapak Ibu, kita bacakan deklarasi iman.
Mari kita mulai. Aku anak raja, aku ahli waris kerajaan Allah, aku biji mata Tuhan. Aku tidak takut, aku tidak bimbang, aku taat mendengarkan setiap suara Tuhan. Aku setia kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Aku tekun melakukan firman Tuhan. Jika Tuhan menyertaiku, siapa yang dapat melawan aku? Aku adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Rumah tanggaku disertai Tuhan dan pasti ada damai sejahtera. Aku sehat jasmani maupun rohani. Aku memiliki integritas. Aku jujur, hidupku pasti makmur. Aku tekun melayani dan menginjil. Aku diberkati, anak mantu, cucu diberkati. Usaha pekerjaanku diberkati, masa depanku cerah dan penuh harapan. Aku selalu naik, tidak akan turun. Dan apapun yang aku kerjakan selalu berhasil dan beruntung. Aku masuk diberkati, keluar diberkati. Aku disiplin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu semua untuk kembali duduk. Terima kasih. Kita mau lebih lagi masuk di dalam hadirat Tuhan. Karena kita percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Amin. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan lebih lagi. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Engkau yang mengasihi Tuhan, pujikan lagu ini dengan segenap hatimu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap kekuatan kami datang kepadamu Tuhan. Katakan satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi katakan,
bahwa kami lebih dalam lagi. Bahwa kami lebih dalam lagi masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Sebab yang kami tahu hadirat-Mu itu menyelesaikan seluruh pergumulan kami. Hadirat-Mu itu adalah jalan keluar. Hadirat-Mu itu adalah pertolongan bagi kami. Orang-orang yang terus mencari Engkau. Orang-orang yang terus berpengharapan kepada Allah yang hidup. Allah sumber damai sejahtera. Allah yang ajaib. Allah Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan. Bahwa kami lebih lagi di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk suasana surga yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah setiap pujian dan penyembahan ini memuliakan nama Tuhan. Karena hanya itu tujuan kami, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Mari Tuhan Kau mengurapi setiap kami tanpa ada yang terlewatkan. Sebab kami sangat perlu Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk. Kemarin kita baru merayakan Natal, suatu perayaan yang luar biasa dipercayakan kepada setiap kita anak Tuhan mengalami lawatan Tuhan. Itu berarti sebentar lagi kita harus meninggalkan tahun ini dan kita masuk di dalam tahun yang baru. Ada begitu banyak dinamika yang dipercayakan kepada kita anak-anak Tuhan. Kita harus percaya kita adalah umat pilihan. Kita harus percaya bahwa janji Allah itu akan segera bahkan sudah digenapi. Dan tahun ini Bapak Gembala mengatakan kepada setiap kita, engkau lebih dari pemenang. Pertanyaannya, kok aku belum? Kita harus percaya sepenuhnya bahwa kita adalah anak Allah yang sudah dipilih dari gelap dibawa kepada terang yang ajaib. Dan seorang yang lebih dari pemenang itu mesti mengalami apa yang namanya ujian. Tidak ada tiba-tiba saja saya menang. Tiba-tiba saja saya naik kelas. Tidak ada, semuanya harus mengalami apa yang namanya proses. Dan ketika proses itu terjadi atas kita, proses itu tidak bisa dipilih. Proses itu adalah kedaulatan Tuhan yang sudah diberikan dan dipercayakan kepada setiap kita orang-orang pilihan Tuhan. Dan ketika proses itu diizinkan terjadi, yang namanya proses pasti sulit. Kalau tidak sulit namanya bukan proses. Kalau tidak sulit namanya bukan ujian. Tapi satu hal, janjinya Allah kepada kita. Kita terus diberikan kepada janji itu, yaitu lebih dari pemenang. Tidak sekedar menang, tetapi lebih dari pemenang. Malam hari ini kita akan belajar seperti Yosua. Yosua adalah hambanya Musa, tetapi dia punya kepercayaan, ya dipercaya oleh Tuhan. Ternyata yang bisa membawa bangsa Israel masuk di dalam negeri perjanjian itu adalah Yosua. Yang mengantar, yang membawa memang Musa. Yang bekerja keras membawa ribuan bangsa yang tegar tengkuk. Suka bersungut-sungut, suka marah. Itu dipercayakan kepada Musa, tetapi di akhir perjalanan itu Allah berbicara lain. Bahwa Allah menentukan Yosua lah satu pribadi yang dipilih Allah untuk bisa masuk ke dalam negeri perjanjian. Di sana ada susu dan madu. Kita akan belajar. Dalam mencari Tuhan,
di dalam menjalani janji Tuhan memang seringkali tidak sesuai dengan apa yang menjadi rencana kita. Sebab rencananya Allah iya dan amin. Rencananya Allah tidak bisa dibatalkan apapun alasannya. Walaupun kadang-kadang rencana itu seringkali membuat kita ini tidak merasa nyaman. Kita harus berjalan dalam padang gurun. Tetapi kadang Allah juga menjanjikan kita kepada jalan yang landai, yang datar, yang nyaman. Tetapi sekalipun kita menolak, sekalipun kita marah, sekalipun kita kecewa, padang gurun harus dijalani oleh setiap kita. Di padang gurun ada apa? Ada panas. Di padang gurun ada apa? Ada angin badai. Di padang gurun ada binatang-binatang yang menakutkan. Tetapi percayalah, di padang gurun sesulit apapun Allah menyiapkan kepada bangsa Israel. Jika awan, ia bertindak sebagai tiang awan dan tiang api. Jadi Allah kalau sudah mengatakan, kalau sudah berjanji, dia senantiasa mau menyertai kita. Dia senantiasa berjalan di depan kita. Dia senantiasa menggandeng tangan kita. Sekalipun seolah-olah ketika di padang gurun, ketika kita masuk di dalam sebuah situasi yang sangat sulit. Sepertinya Tuhan meninggalkan kita. Saya sudah berteriak-teriak berdoa kepada Tuhan. Sepertinya Tuhan tidak mendengar. Oh no. Tuhan mendengar, telinga Tuhan tidak pernah kurang tajam mendengarkan doa-doa umatnya. Dan tangannya tidak pernah kurang panjang menjamah setiap kita. Cuman fokus kita saja. Kadang-kadang kita saat diizinkan terjadi dalam padang gurun, fokus kita itu di padang gurun. Bukan fokus kita itu kepada Allah yang siap menyediakan mana setiap hari. Bayangkan berapa ribu roti yang disiapkan Allah. Bangsa Israel mengambilnya. Demikian juga kita. Kalau satu pintu itu ditutup oleh Allah, pastikan dan percayalah masih ada pintu-pintu lain yang disiapkan, yang terbuka bagi kita. Orang-orang yang terus berfokus kepada Dia. Mari kita belajar seperti pohon. Semua pernah lihat pohon. Pohon itu tumbuh dimanapun. Apakah dia tumbuh di hamparan yang datar? Apakah dia tumbuh di lereng-lereng? Apakah itu di tempat-tempat yang miring? Fokusnya pohon itu mesti mengarah ke atas kepada penciptanya. Coba perhatikan, ada pohon yang seperti ini landai ya, dia batangnya itu turun ke bawah. Tapi ujung-ujungnya dia mesti naik ke atas. Walaupun pohon itu ada tahu yang pohon, bukan pohon ini tanaman, yang lewer-lewer tahu ya. Tapi di ujungnya dia selalu nangak. Itu artinya dia memperhatikan, dia bersyukur kepada Sang Penciptanya yang ada di atas, yaitu Allah kita. Walaupun dia ada di tempat kemiringan, dia tidak terus-menerus miring. Tapi di ujungnya pasti ada pandangan yang tertuju ke atas, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kepada kita. Kita belajar pada siang hari ini. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Mazmur ditarik dari atas dalam kehidupan kita. Setiap ujian yang diberikan ya harus mengatakan, sekarang aku tahu bahwa kita ini diciptakan lebih dari pemenang. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan
memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Bapak Ibu Saudara adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak diurapi Tuhan, pasti sore hari ini tidak mau datang ke gereja. Karena di gereja ini tujuannya kan bertemu dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara ke gereja ini tujuannya apa? Hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, tidak ada yang lain. Sudah melewatkan seluruh kesibukan kita. Tanggung jawab yang lain, tapi aku mau datang di dalam hadirat Tuhan. Aku mau beribadah ke gereja, hanya satu tujuan, mau bertemu dengan Tuhan Yesus yang hidup. Ada begitu banyak persoalan, ada begitu masalah, tapi saya tinggalkan seluruh persoalan ini. Karena aku mau menjadi orang yang dipilih Allah. Aku mau membakar ukupan untuk menyukakan hati Tuhan. Aku mau menyelesaikan semua pergumulanku. Dan aku mau berkata bahwa memang aku adalah orang yang lebih dari pemenang. Dan seorang pemenang pasti, coba lihat, ujiannya memang berbeda. Tetapi Tuhan itu sanggup membuat atau bisa meng-create segala sesuatu dari tidak mungkin menjadi mungkin. Setiap orang dewasa, anak-anak, tua semuanya mengalami apa yang namanya ujian iman itu. Ketika ujian itu diberikan bukan karena kita selalu ada dosa. Tetapi ujian itu diberikan untuk melatih otot-otot rohani kita menjadi kuat. Suatu ketika kami diizinkan ujian iman ini terjadi ya. Saya diizinkan, ini berkali-kali saya saksikan, saya senang sekali ya. Senang sekali melewati pengalaman yang luar biasa. Saya diizinkan nginep di Karangmenjangan itu 4 bulan. Satu masa yang tidak pendek. Satu masa yang cukup panjang untuk dijalani, untuk dihadapi. Ya, karena kalau nginep di hotel enak, ya. Kalau nginep di apartemen enak. Tapi kalau nginep di rumah sakit, setiap hari saya menyaksikan orang itu meninggal. Dan setiap masuk waktu saya ganti jaga, di situ mesti ada hari ini mati, yang mati ini. Pasien baru ini. Saya tawar hati. Padahal firman mengatakan di dalam tawar hati kecillah kekuatan. Sampai kapan? Awalnya memang semua biaya itu insurans, tapi insurans itu tidak cukup. Ya, ada yang pertama menjual itu perhiasan dijual untuk membeli obat. Ya, habis gitu perhiasan habis, saya tidak mau utang. Ya, kemudian sepeda motor dijual. Sepeda motor aja sampai pinter. Nggak hebat ya Tuhan itu ya. TV dijual, kulkas dijual, mesin cuci dijual. Apa saja yang bisa dilempit. Untuk satu tujuan kesembuhan yang diberikan. Sampai akhirnya yang ada itu loh, Tuhan itu baik sekali. Yang ada cuma kasur di rumah itu. Saking semuanya pingin pinter ya. Tapi Tuhan itu baik. Ketika Pak Nono ini ngajar, ada muridnya yang jemput. Diizinkan Tuhan. Mas Nono, rumahnya mana? Dijemput. Kalau satu pintu itu ditutup, masih ada pintu berkat lain yang disiapkan oleh Tuhan. Singkatnya sudah 3 bulan. Kami berada di rumah sakit dan apa yang terjadi? Hari-hari menjelang pemulihan itu tiba-tiba yang nomor 2 kena sakit. Menjadi 2 pasien dalam satu rumah sakit. Yang satu kena muntaber, yang satunya yang 3 bulan. Parkir di Karangmenjangan. Tidak cukup itu. Ibu saya yang mau ganti, naik sepeda motor, kakinya patah, jatuh. Lengkaplah 3 pasien dalam satu rumah sakit.
Saya nangis, saya kecewa, saya marah, saya berseru-seru. Dan sepertinya Tuhan tidak mendengar suara saya. Bahkan mungkin saya kalau saya bisa pinjam mic, pakai mic ya. Tolong Tuhan, kok seperti ini ujiannya. Makanya masih cukup muda Tuhan, belum waktunya loh Tuhan. Ujian seberat ini. Tapi waktu itu kakak saya waktu itu belum bertobat. Dia cuma ngomong ini. Nek kanan, kiri, muka, belakang, bawah. Itu ketutup nih. Seperti yang kamu alami. Atas itu masih terbuka. Dan saya benar. Saya menengadah ke atas. Saya bertobat ketika itu. Ketika persoalan diizinkan terjadi, saya tidak berdoa untuk persoalan ini. Saya tidak mengucap syukur, tetapi saya kok seperti ini. Kok ngene Tuhan? Kok gini? Temanku yang lain berbuat dosa Tuhan menengahi loh. Aku tok loh sing diajar. Aku tok loh Tuhan. Sampai kapan ini? Barangnya wis entek kabeh. Tapi di tengah-tengah kesulitan itu saya punya sahabat yang baik. Ya. Dia itu saya waktu itu dikerja di hotel. Teman saya itu enaknya waktu itu di koperasi itu bisa pinjem besar. Dia cuma ngomong gini, kon perlu iki nih. Loh iki kayak apa? Pokoknya kon perlu iki gawin. Saya belum utang, enggak utang. Tapi sudah disiapkan. Terus engkau urusan buri. Sing penting kau perlu iki, kawin. Temen yang lain juga begitu. Dek, sampean perlu iki. Wis kawin, gak usah dipikir. Gak usah dipikir. Karena seluruh kooperasinya suami, kooperasi semuanya ya wis ketutup. Tapi Tuhan bisa memakai siapapun untuk menjadi kepanjangan tangan. Dan ketika saya benar-benar naik ke atas, Tuhan ampuni. Selama ini aku mau ndelok persoalanku dewi Tuhan. Selama ini aku mau ndelok kasusku dewi. Tuhan aku tidak berani mengucap syukur bahwa setiap peristiwa yang diizinkan terjadi ini atas persetujuan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan tidak ada seujung rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Aku enggak gondok lagi Tuhan. Aku enggak gondok lagi. Nanti malam aku datang ke gereja Tuhan. Dan benar. Ketika malam waktu itu kami bergereja di Manyar. Pak Alek waktu itu ngomong begini. Ibu ini perlu Tuhan Yesus. Ayo salah satu tolong doakan. Saya ngomong, thank you Lord. Saya berdosa, saya bersungut-sungut. Bersungut-sungut tidak menyelesaikan persoalan. Bersungut-sungut hanya membuat persoalan semakin berat. Marah hanya membawa kita kepada dosa. Karena saat marah kita bisa berbicara sia-sia. Dan saya bertobat waktu itu. Apa yang terjadi? Besok paginya seorang profesor dari Amerika, saya sharing dengan dia ngomong. Anak saya sudah 3 bulan di rumah sakit, kami punya 3 pasien dalam satu rumah sakit. Saya cerita dia. Kalau Tuhan menyelesaikan pergumulan, ia seperti membalikkan sebuah tangan. Karena dia adalah sang kreator, dia adalah pencipta yang luar biasa. Dia adalah Jehovah Rafa, Allah yang harus kita percayai. Dan benar, profesor ini bersama dengan direkturnya Karangmenjangan datang ke tempat saya, di mana saya harus jaga anak saya, ngomong begini, ini temanku, tolong bantu. Dan semua dokter-dokter ahlinya langsung datang. Tidak tahu apakah obatnya diganti, apakah caranya. Pokoknya dalam 1 minggu. Anak ini sudah masuk di dalam rehabilitasi, maksudnya pemulihan. Dia harus belajar jalan, dia harus belajar ngomong. Karena waktu 3 bulan, this is miracle.
Ya, ini keajaiban. Waktu 3 bulan, anak saya itu tangannya dia mengalami sakit meningitis sero saya. Tangannya itu gegem semuanya. Jarinya kaki itu miring semua. Tapi kalau Tuhan menyembuhkan, dia hanya berkata sembuh dan anak tersebut sembuh. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin, amin. Apapun yang menjadi pergumulanmu, tetap percayalah bahwa engkau lebih dari pemenang. Dan seorang pemenang tidak pernah lepas dari apa yang namanya ujian. Kalau ujiannya lulus, barulah kita keluar dari pemenang. Saat kita mengandalkan kekuatan sendiri, firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang kekuatannya hanya kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulanmu. Joshua saat menerima janji Allah untuk bisa masuk ke dalam tanah perjanjian, dia belum tahu. Lalu Tuhanku Musa saja tidak bisa. Kenapa saya yang hanya abdi? Tetapi Yosua mengatakan, siap Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, kuatkan dan teguhkan. Kuatkan dan teguhkan. Jalani sesuai dengan apa yang kuperintahkan. Dan ini terjadi. Apa yang menjadi persoalan Bapak Ibu Saudara? Mungkin hari ini engkau sedang masuk di dalam padang gurun. Engkau mungkin masuk di dalam pergumulan. Engkau masuk dalam ujian. Tetapi jalani. Jalani. Seperti perintah yang diberikan oleh Yosua untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Dia menjalaninya. Saya percaya dia pasti, Tuhan aku gak ngerti loh Tuhan. Aku gak ngerti. Tetapi saat Yosua mau melakukannya, Alkitab mencatat, Yosua lah yang berhasil memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Apalagi yang dikerjakan oleh Yosua sehingga dia tertulis sebagai pribadi yang lebih dari pemenang. Yosua mengatakan sanggup. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Hanya perkataan itu. Karena tidak ada pilihan. Pernahkah kita mengatakan tidak? Saya Tuhan utus. Ada risiko-risiko yang harus kita kerjakan. Sekali lagi ujian itu memang berat. Ujian itu tidak mudah. Tapi yang pertama Joshua mau menjalani. Gak tahu apakah dia bisa, apakah dia mampu dengan rakyat Israel, bangsa Israel yang suka marah. Di Meriba dia marah, bersungut-sungut ketika airnya menjadi pahit. Itulah yang membuat Musa terhenti di sana. Di Masa dan Meriba. Mengapa? Karena pada saat itu Tuhan mengatakan Musa marah. Tuhan hanya mengatakan, katakan kepada batu itu supaya dia mengeluarkan air. Tetapi karena kemarahan yang dimiliki oleh Musa, Musa tidak mengatakan kepada batu itu, tetapi Musa memukul dengan tongkatnya. Seringkali ketika kesulitan itu belum bisa mendapatkan jawaban, ketika masalah itu masih berkelanjut di dalam bahu kita, kita marah. Sekali lagi marah tidak menyelesaikan pergumulan. Firman Tuhan mengatakan, janganlah padam amarahmu sebelum matahari terbenam. Artinya kita tidak boleh memang. Loh tapi terlalu berat, terlalu menyakitkan. Ya memang firmannya tidak boleh. Karena saat kita marah kita bisa berbuat dosa. Saat kita marah kita bisa berkata sia-sia. Ada yang putra-putrinya mungkin sulit untuk diajak bicara. Berengkel terus. Ya sekali lagi ajak bicara lagi. Ajak bicara lagi. Ajak bicara lagi. Sampai komunikasi itu terbangun. Karena kemarahan tidak menyelesaikan. Atau kalau anaknya nakal ngomong, nakal. Itu terjadi. Karena kita ini punya kuasa.
Setiap perkataan yang keluar dari mulutmu dikerjakan oleh Allah. Bayangkan kita sedang mengatakan nakal kepada anak kita. Loh tapi memang nakal. Ya ngomong anak yang luar biasa, keren dan hebat. Mengapa mama marah? Ya karena tidak mengerjakan tugasnya. Atau mengapa mama marah? Karena main gamenya terlalu lama. Mengapa tidak boleh main game? Karena matanya bisa capek, bisa rusak. Semua bisa dikatakan melalui komunikasi. Tapi seringkali ibu masih marah duluan. Ayo kita belajar. Kita harus mengatakan yang positif terhadap anak kita. Walaupun kadang, ya katakan yang baik. Anak yang hebat, anak yang orang luar biasa pasti bisa. Atau kepada suami kita. Pasangan kita. Dulu saya melakukan. Nek mulai telat ngomong gini. Gak usah mulai sesok aja. Lek mulai sesok temen. Masuk tanya kepada tetangga. Iya kan? Ya tanya aja kenapa kok pulang malam rapat. Oh rapat. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Kalau bapak ibu-ibu semua percaya. Pasti kekasih hati kita enggan kok berbohong. Bohong 1 kali. Bohong 2 kali. Bohong 3 kali terus no. Nah tidak. Ya ayo kita belajar untuk tidak berkata bohong. Karena apa? Karena firman. Jika ya katakan ya. Jika tidak katakan. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Suami kita bukan orang jahat loh. Nah diajar saja, disampaikan saja. Pasti tidak bohong kan. Nanti lama-lama le izin. Ya, le izin besok pasti berubah. Kalau ibu-ibu terus ngomong terus no, ya terus no. Nanti dia melakukan benar. Karena saya ngalami. Dan saya bertobat ini bukan karena siapa-siapa. Ya karena firman, ditegur firman. Ya kalau saya marah. Itu Mbak Senono ini kan tukang syuting. Saya pernah marah, habis marah lali. Oh katanya di syuting sama Pak Nono. Karena di kantor dulu di Dignas itu bawa kamera. Penyanyi ini hati siaran nih latihan terus sih. Latihan terus esok karena siaran di syuting. Oh. Namanya orang marah ndak kerosok. Karena ketutup apa? Ketutup marahnya ngomel. Padahal kalau saya tahu. Saya ini kan yo kerja ya tangga di rumah. Ya kan. Kalau ibu kalau wanita karir kan mesti double porsi. Ya. Kan gak ada wanita karir terus gak gelem tantang gawe nang omah gak mungkin. Pasti pekerjaan rumah menjadi bagian dan tanggung jawab kita. Nah saya ini kalau tandang gawe tangannya tandang gawe ininya nyanyi dangdut ngobrol saya terus. Nah lah itu terus suatu ketika saya gak mau tandang, aku gak tandang gawe. Hari ini aku gak mau tandang gawe. Masuk semua dibebankan ke aku. Koyo opoy. Akhirnya saya benar-benar tidak kerja di rumah. Turu pulang kantor tidur, nonton TV. Duh suami saya yang ngomong gini kok. Wis mangan ta, mau makan apa? Loh ya gak ono sing dipangan. Apa sih dipangan lo gak tandang gawe? Gak mas. Loh ya tuku. Loh aku gak disneni tak gak tandang gawe? Enggak. Loh ternyata bertahun-tahun saya ngamuk perkara tandang gawe ini. Ya ampun Tuhan ampuni. Saya gak tandang gawe gak disneni. Gak. Lah terus ya tuku. Pingin makan apa? Bakso? Soto? Tuh kok nih. Kan wis kesel di kantor. Loh tak kirain kamu marah lek gak tandang gawe. Enggak. Saya coba besok. Saya ini setrikaan saya itu bergunung-gunung. Karena saya punya kesukaan. Lek setrika itu nikmat. Asik. Daripada masak. Saya enggak bisa masak. Masak itu sebuah penderitaan. Nanti masak enggak payu. Ngamuk juga. Wes kesel enggak dihargai. Aku iki lho gak iso wis mbok rasane apa gak ero pokoke
suami saya juga memang baik, ngomong gini, enak, enak. Semua 3 anak saya ngomongin enak. Boleh gak enak, gak masak ibu. Penyanyi dangdutnya kok siaran maneh. Akhirnya ya selalu ngomong, Mas, ya gak enak itu enak. Sampai sekarang pun saya enggak kurang ahli dalam memasak. Tapi setrika pinter. Nah karena ini marah, gak setrika. Ternyata juga gak dimarahin. Lu lah seragamnya nang kantor lah gak setrika lulus. Gak apa-apa gak diseneni kok. Gak apa-apa nih. Lu kesetiki piye? Gak apa-apa gak diseneni. Gak jaket. Anak-anaknya gak jaket seragamnya gak usah disetrika. Oh ternyata enggak diseneni. Nah kenapa aku terus ngamuk? Sorry. Mari, kadang-kadang kita marah itu enggak ngerti yang dimarahi apa. Tapi mari bangun, segala sesuatunya bisa dikomunikasikan. Katakan amin. Ya, mau berkomunikasi atau pilih marah? Ayo ibu-ibu para wanita yang cantik ini, komunikasi saja. Ternyata marah ya rugi kok. Marah itu kehilangan damai sejahtera. Marah itu mangan bakso jadi gak enak. Ya kan? Harusnya mangan bakso kan hauje. Wow. Tapi karena marah, gak enak. Coba kita berhenti marah. Segala sesuatu bisa dikomunikasikan. Katakan seluruh tanggung jawab yang diberikan Allah kepada kita. Katakan sanggup. Karena sesungguhnya Tuhan sendiri yang akan memberikan kemampuan. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Apabila engkau dicobai, Allah itu setia. Ia akan menolong kamu dan memberikan jalan keluar. Jadi apapun persoalannya, apapun ujian yang dikerjakan oleh kita, semuanya sesungguhnya Tuhan sudah memberikan kemampuan. Bahwa kita sanggup untuk menjalaninya. Salah satunya Yosua sudah dikertakan. Ketika Yosua diperintahkan Allah untuk mengelilingi tembok Yeriko. Secara manusia Yosua bisa komplain, loh Tuhan. Lah kok ngelilingi tembok sebesar ini hanya berjalan 1 kali saja. Masuk ke kemah. Musuh di atas loh Tuhan. Kerjakan. Hari kedua Yosua bersama timnya semuanya mengitari tembok Yeriko. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam terus seperti itu. Dan pada hari yang ketujuh Yosua mengitari tembok Yeriko 7 kali dan sangkakala ditiupkan dan tembok Yeriko benar-benar roboh. Ini adalah menandakan ketika kita mau mengerjakan apa yang menjadi kemauannya Tuhan. Apa yang menjadi rencananya Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menggandeng tangan kita. Tuhan sendiri yang akan memberikan kemampuan atas kita untuk menjalani ini. Jangan mengeluh. Mengeluh membuat persoalan akan menjadi semakin rumit. Dan rencana Tuhan yang besar ini pasti kita bisa kerjakan dengan ketaatan. Taat itu dari belakang, dibaca dari belakang apa? Taat. Dari depan. Tidak ada kata lain, taat. Bapak Gembala mengajarkan kepada setiap kita untuk apa? Taat, tekun, dan setia. Kemenangan ini harus dikerjakan oleh kita hanya dengan ketaatan. Apa yang dikerjakan? Joshua ini memang satu pribadi yang keren. Ketika Musa diperintahkan Allah naik ke gunung. Dan dia berdoa kepada Allah dan berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Joshua ini hanya ada di lereng dan menunggu selama 40 hari 40 malam. Joshua bisa kena makan nyamuk, ya kan? Kalau hari ini bisa ya nunggu tuanya berdoa kepada Tuhan, dia bisa main gadget. Dia bisa main game. Pada waktu itu Joshua tidak memegang apa-apa dan Alkitab mencatat dia menanti Musa dengan tidak mengeluh.
menanti adalah sebuah pekerjaan yang tidak mudah. Menanti, menunggu 1 menit saja kita sepertinya menunggu bertahun-tahun. Sementara janji Allah berjalan kepada kita. Dan janji itu pasti akan digenapi. Mari kita mengerjakannya dengan ketaatan. Taat apa sih? Taat membaca firman. Taat berdoa kepada Tuhan. Taat memuji dan menyembah. Taat beribadah. Kerjakan semuanya ini dengan takut akan Tuhan. Maka janji Allah itu akan segera digenapi atas setiap kita. Karena sekali lagi saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara adalah orang yang lebih dari pemenang. Seorang pemenang pasti mengalami apa yang namanya ujian. Hari-hari ini sering ada sepak bola. Ya, siapa yang suka sepak bola? Murid saya suka sepak bola. Kalau pagi walaupun TK dia sudah ngomong, Mem hari ini yo Argentina ya musuh ini. Oh ya, tadi lihat, oh iya Mem menang di. Coba perhatikan. Wasitnya bekerja. Pemainnya bekerja enggak? Pemainnya sangat bekerja dengan keras. Karena bola yang satu itu diperebutkan dengan 11 orang supaya gawang yang akan dimasuki itu tidak kemasukan. Mereka berjuang. Tapi penontonnya bisa mencerca. Penontonnya bisa memberikan support, apalagi karakter penontonnya. Bisa marah-marah karena beberapa waktu yang lalu terjadi tawuran. Ya kan, kalau kesebelasannya kalah tawuran, itu hanya penonton. Tetapi seorang pemain yang lebih dari pemenang, dia harus berusaha, dia harus bekerja keras, dia harus mencapai tujuannya yaitu gol yang diimpikan oleh setiap tim. Dulu saya suka nonton sepak bola. Saya selalu nonton sepak bola walaupun saya tidak ngerti. Ya, saya tidak ngerti sepak bola. Tetapi karena saya bekerja di hotel saya itu nginep tim sepak bola. Waktu itu Arseto. Ya, kalau saya nonton sepak bola saya mesti di VVIP. Karena ikut bisnya pemain. Ya, bahkan manajernya itu nginep jadi ikut. Tapi di sana saya tidak ngerti. Oh, saya mau ndelok wong ganteng tok. Pemainnya kalau ganteng yuk, ganteng. Lah teman saya ini suka cewek tapi sukanya bola. Dia bisa kalau kesebelasannya kalah itu stres. Lah apa stres? Loh, lah kok apa sih ini? Wong ndelok kok. Loh aku ndelok wong ganteng kok. Pemainnya kalau ganteng. Lah terus siapa? Gak ngerti. Melok tok. Karena hak penonton boleh, ada yang gak ngerti kan? Ya kalau ada orang tepuk. Demikian juga pertandingan iman kita. Kadang-kadang ketika kita sudah mengerjakannya dengan sekuat tenaga, dengan kemampuan kita. Tapi masih ada orang lain yang tertawakan kita, membuat kita tawar hati. Bahkan membuat kita semakin terpuruk ke dalam sebuah kesulitan yang lebih sulit lagi. Tapi saat kita fokus kita kepada gawang, fokus kita kepada gol, maka Allah yang kita sembah itu akan menyertai kita. Wasitnya tinggal ngomong gol 1-2, gol 2-3, kan begitu. Hidup seperti itu. Mari kita percaya bahwa ujian iman yang disiapkan oleh kita. Apakah hari ini Bapak Ibu kena ujian iman sakit? Tetap perkatakanlah oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Karena dia adalah Sang Jehovah Rafa. Kadang-kadang doa kita yang kita ucapkan terus-menerus itu tidak sesuai dengan kenyataan. Doa terus, dokter terus, tapi kok semakin sulit. Tetap percayalah kepada dia, Sang Pemilik hidup. Karena dia adalah sanggup meng-create dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab yang kita sembah adalah Allah yang besar. Allah yang luar biasa.
Walaupun Yosua adalah abdinya Musa, tetapi ternyata karena kedaulatannya Allah, Yosua dipilih untuk membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Demikian juga kehidupan kita. Walaupun di dalam menjalani kehidupan itu sepertinya terlalu sulit, tetapi tetap berjalanlah. Tetap berjalanlah bersama Dia yang memilih kita. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sesulit apapun jika fokus kita kepada Dia yang bertanggung jawab atas hidup kita. Pastikan Dia bisa dan sanggup menyelesaikannya. Karena Dia adalah Allah yang hidup. Allah yang luar biasa. Dia adalah Jehovah Jireh. Dia sanggup menyelesaikan dari tidak ada menjadi ada. Saya akan tutup kesaksian seperti tadi pagi. Pak Henry ini juga tadi bersaksi bahwa tiba-tiba diberikan beras. Saya juga. Suatu ketika Tuhan itu izinkan. Padahal saya dan suami ini bekerja. Ya, Pak Nono ini bekerja di dinas provinsi. Saya bekerja. Loh, Tuhan bisa izinkan loh. Beras itu tidak ada. Waktu itu kan Pak Nono ini pengawas ya, jadi pergi ke luar kota setiap minggu itu mesti keluar kota. Loh, kalau saya ini telepon, kalau ngomong telepon OCC ini enggak dikirim, itu bisa. Tapi waktu itu saya benar-benar ngomong, katakan Allahku akan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan. Gak mungkin lah Tuhan, kok iso yo beras entek, kok iso yo gak punya duit sama sekali, kok iso ini, kok bisa. Tapi saat firman dikumandangkan, Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi keperluanku di dalam Yesus Tuhan. Pujian ini sering saya naikkan lek tanggal tuwek. Ya lek tanggal-tanggal rodok tuwek ini saya gak usah doa yang macam-macam. Nyanyi tok itu Tuhan itu dengan caranya dia bisa meng-create dari tidak ada menjadi ada. Amin. Ya, tiba-tiba gak punya beras. Loh jemaat saya ini di FI ini Pak Becak. Dia naik becak itu loh. Parkirnya di Polres. Dia bisa mengirim kotak itu 5, satu kresek itu kan biasanya 5 ya di kota. Loh, iki gawe sapa to Le? Nggih damel Bu Nini. Loh, kok akeh? Lah kok akeh Le? Biasanya kardus itu biasanya dapat berapa? 1 kan. Tapi Tuhan itu bisa membawa 5 kardus. Niki damel Bu Nini tok. Loh temen Le gak salah Le. Mboten. Niki damel Bu Nini. Ya Tuhan padahal satu keluarga itu 5 kepala. Loh lah kok enak loh dikei jangan asem, empal, endok. Loh ini apa? Pak Polres ulang tahun Bu Nini. Lah kok kula kok kemutan kali Bu Nini. Kula betong riki. Tuhan itu baik. Terima kasih. Saya enggak pamer kalau dia bahwa hari ini kita sedang enggak makan. Saya enggak ngomong begitu. Matur nuwun nggih. Gusti Yesus berkati. Si ada rahasia Bu Nini. Apalagi? Mengki sonten kula ngriki malih. Apa Le? Mengki ada RW. Malamnya itu dikirim RW sak tepak. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang ajaib. Amin. Asal kita percaya kepada firman-Nya, Dia akan melakukan. Amin. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara? Datang kepada Dia seperti yang dikerjakan oleh Yosua. Yang pertama, Yosua mengerti semua rencananya Allah. Tidak pernah gagal.
Yang kedua, Yosua mengatakan sanggup Tuhan. Aku sanggup Tuhan. Apapun yang dipercayakan oleh kita, katakan iya. Karena Tuhan tidak pernah salah memilih kita. Karena Tuhan sudah tahu kemampuan kita. Yang ketiga, kerjakan semuanya ini dengan ketaatan. Taat itu dari atas, dari depan taat, dari belakang dibaca taat. Meskipun di dalam mengerjakan ketaatan ini selalu ada sesuatu. Karena pikiran ini selalu diintimidasi oleh iblis. Gak mungkin kon, gak mungkin. Ini terlalu sulit untuk engkau. Tapi bagi Tuhan sekali lagi, Dia adalah Sang Kreator. Dia menjanjikan kepada setiap kita umat pilihannya untuk menerima janji yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, sungguh hati kami melimpah dengan syukur buat kebenaran yang sudah kami terima Tuhan. Kami percaya kami diciptakan untuk menjadi lebih dari pemenang Tuhan. Dan biarlah firman-Mu Tuhan boleh menghidupkan setiap langkah kami. Kami boleh melihat kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kami. Tuhan memberkati Bapak Hendri Tuhan yang sudah melayani kami. Kiranya Tuhan terus memberkati dalam kesehatannya, dalam pelayanannya, dalam keluarganya Tuhan. Semakin Tuhan lebih, Tuhan pakai lebih dahsyat Tuhan. Kami percaya kemuliaan-Mu akan dinyatakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar juga kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi. Kami percaya kami memberi dengan sukacita. Karena berkat Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0180508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888 333 2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau terus gandol Gusti. Amin. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino dino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino dino wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selawina. Atiku ayem
Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dino dino wengi Gandol Gusti. Kulo amun percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamina. Atiku ayem tentrem, atiku saya seneng, saben dino kula nggih Gandol Gusti. Katakan saben dino kula nggih Gandol Gusti. Saben dino kula nggih Gandol sinten? Gandol Gusti. Kulon derek Gusti, kulon derek Gusti, uripku tansah diberkahi. Atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh kuwi Gusti Yesus kang maringi. Sekali lagi katakan, sajeke kulon derek Gusti, kulon derek Gusti, uripku tansah diberkati. Atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh kuwi Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Sekali lagi katakan matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah kerohanianmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucu menantumu, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah studimu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik tidak turun, engkau jadi kepala bukan ekor, engkau tidak hutang melainkan mengutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin.